Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik. Segenap peserta program Sabar, santri Sabar angkatan kedua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di kelas program Sabar dan ini adalah kelas perdana di sore hari menjelang berbuka di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga menambah sisi keberkahan kita di bulan Ramadan karena biar bagaimanapun menuntut ilmu agama di ikhlas lillahi ta'ala itu pahalanya juga luar biasa besarnya. Sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, keutamaan ilmu itu la ya'diluhu syai'. Nggak ada yang bisa menandingi liman sohat niyatuhu bagi orang yang ikhlas niatnya. Jadi mudah-mudahan ibadah menuntut ilmu agama yang kita lakukan di sore hari yang berbahagia ini membuahkan pahala yang berlimpah di sisi Allah dan menambahkan sisi keberkahan di ibadah bulan Ramadan yang sedang kita kerjakan. Allahumma amin. Baik, rekan-rekan peserta program Sabar, ya santri Sabar, tahu ini teman-teman ini senang disebut peserta program Sabar apa santri Sabar ya? Baik, rekan-rekan peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan masuk ke materi yang baru nggih. Dan ini kita masuk ke materi terakhir di, apa namanya? Di level pertama ya. Sore hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan insya Allah untuk materi seputar tanda-tanda pada isim. Ya, semoga Allah memudahkan nanti kami semacam rangkumannya. Tahu kalau mungkin belum ya, insya Allah sudah ada rekaman rangkuman di di channel YouTube Belajar Sabar, ya, program Sabarnya, nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di playlist itu ada. Itu ada rangkuman untuk level satunya, ya. Meskipun mudah-mudahan nanti bisa lah, semoga semoga bisa dibuatkan rangkuman, semoga gitu. Supaya bisa mengulas kembali materi yang pernah kita sampaikan. Atau bisa juga mungkin di sesi berikutnya, setelah ini kita selesai, kita akan coba mengulang kembali ya poin-poin inti dari materi yang pernah kita pelajari. Karena yang saya inginkan adalah nanti teman-teman lepas selesai di level satu ini, level satu benar-benar dikuasai. Paling tidak itu rumus-rumus utamanya dikuasai. Karena itu sangat membantu nanti untuk bisa memahami dan menguasai level berikutnya. Baik, sudah siap kita teman-teman? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang ke-9 tentang tanda-tanda i'rab pada isim. Ya, setelah ada 8 isim yang sudah kita pelajari. Coba teman-teman mohon untuk bisa fokus mendengarkan saya karena saya akan menyebutkan ikuti video saya ya. Dalam artian coba Bapak Ibu fokus dan sambil mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari 8 jenis isim, tanda-tanda i'rab pada 8 jenis isim. Dimulai dengan sebab i'rab. Siap nih Bapak Ibu? Saya minta dengan fokus untuk mengingat, tidak perlu melihat catatan. Tapi mohon untuk diingat baik-baik. Nanti di titik mana, di poin mana Bapak Ibu merasa kok, oh ternyata tadi saya agak lupa di sini. Berarti nanti tugas Ibu, tugas Bapak adalah mengulangi materi yang dirasa agak sedikit apa lupa begitu ya. Baik, siap nih Bapak Ibu, kita akan mulai untuk murojaah. Mohon untuk fokus sejenak. Kita mulai dari tanda-tanda, kita mulai dari sebab i'rab pada isim. Baik, jadi i'rab pada isim ada 3 nih Bapak Ibu. Atau mungkin saya bantu dengan tulisan nih. Sebentar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, i'rab pada isim. Ya. Yang pertama yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah sebab. Ini kurang besar. Kita murojaah sejenak ya sebelum kita mulai. Sebab.
sebab i'rab pada isim. Sebab i'rab pada isim, ya. Yang oh ya, sebelum masuk sebab i'rab pada isim, terlebih dahulu kita apa namanya menyebutkan i'rab pada isim ya. I'rab pada isim. Ada berapa ibu, Bapak Ibu? Ada tiga nih. Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jar. Oke. Kemudian sebab i'rab pada isim. Ya, sebab i'rab pada isim masing-masing kita sudah pelajari satu persatu satu-satu kecuali jar. Jadi rofa isim itu bisa rofa sebabnya adalah ketika dia menjadi fa'il. Oke, ini harus diingat baik-baik Bapak Ibu. Isim itu rofa ketika dia menjadi fa'il. Sedangkan isim itu nasab ketika dia menjadi maf'ulun bih. Oke. Dan isim itu bisa jar. Ada dua yang sudah kita pelajari. Satu adalah didahului huruf jar. Apa huruf jar? Min ila an ala fi ruba ba lam kaf. Yang kedua adalah ketika dia menjadi mudhafun ilaih. Baik, ini seputar sebab i'rab pada isim ya, sebab i'rab pada isim. Oke, ini sebabnya dan ini harus benar-benar diingat. Kemudian setelah kita mengetahui penyebab i'rab pada isim, kok dia semisal dia menjadi fa'il, maka kan otomatis i'rabnya adalah rofa. Atau dia menjadi maf'ulun bih, maka otomatis i'rabnya adalah nasab. Atau dia didahului huruf jar atau menjadi maf'ulun bih, maka otomatis i'rabnya jar. Langkah selanjutnya adalah setelah kita mengetahui apa namanya kedudukannya kan kalau kita runtut seperti ini ya. Langkah pertama adalah ya, langkah pertama langkahnya ya, langkah-langkah. Langkah-langkah untuk memahami i'rabnya. Yang pertama adalah kedudukan. Kedudukannya dia jadi apa? Kedudukannya berarti antara fa'il, maf'ulun bih, mudhafun ilaih atau di dalam huruf jar. Setelah kita tahu kedudukannya, maka kita akan mengetahui i'rabnya. Contohnya adalah misal, contoh ketika dia jadi fa'il, maka i'rabnya rofa, gitu ya. Oke, seperti itu. Ketika dia nasab, eh, sebentar kita geser. Nah, ya. Kemudian ketika nasab, misal dia nasab, maka otomatis ketika nasab, dia maf'ulun bi, otomatis i'rabnya apa, teman-teman? Nasab. Oke. Ini contoh ya. Ini contoh. Setelah itu yang ketiga adalah tanda i'rab. Oke. Tanda i'rab ini nanti akan disesuaikan dengan disesuaikan dengan jenis isimnya ya. Akan disesuaikan dengan jenis isimnya. Contoh, tanda i'rabnya apa namanya? eh, kita akan mencari tanda i'rabnya cuman mungkin kita pasnya dia jenisnya jenis isim apa dulu biar enak ya. Misal ini jenis isim. Misal, ternyata dia adalah isim mufrad. Ini kita kasih tanda tangan. Maka setelahnya yang keempat adalah tandanya, tanda i'rab. Oke, isim mufrad berarti tanda i'rabnya adalah dhamma. Oke, ketahui tanda baca akhir tanda baca pada akhir kata atau diistilahkan dengan i'rab. Oke, sudah nih Bapak Ibu. Sekarang kita akan melangkah ke selanjutnya. Setelah kita tahu tentang sebab-sebab i'rab pada isim, maka langkah selanjutnya adalah tanda. Tanda-tanda i'rab pada isim. Oke, saya ingin Bapak Ibu benar-benar menguasai materi ini. Baik, tanda-tanda i'rab pada isim akan disesuaikan dengan jenis isimnya.
Sambil diingat-ingat ya, Bapak Ibu tidak perlu membuka catatan. Saya ingin Bapak Ibu mengingat-ingat dengan ingatannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Oke, Mufrad. isim mufrad nanti di sini ada rofa, ada nasab, ada jer. Oke. Isim mufrad tanda rofanya adalah dengan doma, tanda nasabnya adalah dengan fathah, tanda jernya ada dengan kasroh, gitu ya. Kemudian yang kedua, oke. Jadi kalau isim mufrad berarti ketika dia jadi fa'il, i'rabnya rofa, tandanya doma, gitu ya. Oke. Ketika dia jadi maf'ul bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Ketika didahului huruf jar atau mudhofun ilaih, berarti i'rabnya jar, tandanya kasroh. Setelah isim mufrad ada isim musan musan. Nah, isim yang menunjukkan arti dua. Oke, kayaknya kalau kayak gini nanti kebalik nih Bapak Ibu, biasanya yang bahasa Arab ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tulis isim mufrad di sini ya. Isim mufrad. Oke, isim mufrad, rofaknya di sini. Ini rofa, nasab, jar. Oke ya. Oke, rofaknya dia pakai doma, nasabnya pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Kemudian ada isim musan, musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Rumusnya, Bapak Ibu ingat, ani, aini, aini. Rofaknya dia pakai alif, ani, nasabnya dia pakai iya, aini, jernya pakai iya, aini. Oke. Kemudian ada setelah isim musanna ada jama mudzakkar ya salim. Jama mudzakkar salim. Pakai untuk jama mudzakkar salim dia ada rumusnya. Una, ina, ina. Una, ina, ina. Dan jama mudzakkar salim ada ketentuannya. Dia harus mudzakkar. Nggak boleh ada tak taknisnya, tetap marputohnya. Begitu ya. Kemudian kok saya lupa. Satunya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Kok saya malah jadi lupa. Oke, satu mudzakkar. Kemudian dia adalah apa namanya, tidak boleh ada tak taknisnya. Yang selanjutnya yang ketiga berakal. Berakal, Ustaz. Berakal, Iya, Ustaz. benar. Makasih Ibu Yulia. Betul, berakal kok saya jadi lupa ya. Oke, ini untuk jamak mudzakkar salim. Rofanya pakai apa? Karena rumusnya una, ina, ina. Rofanya pakai wawu, una, nasabnya pakai ya, ina, jernya pakai ya, ina. Oke. Kemudian setelah itu ada jamak muannas salim. Oke, jama muannas salim rumusnya adalah atun, atin, atin. Atun, atin, atin. Rofaknya dia pakai doma, atun. Nasabnya dia pakai kasro, atin. Jernya dia pakai kasro, atin. Gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Setelah jama muannas salim ada jama taksir. Ya, jama taksir. Oke. Jamak taksir dia persis seperti isi mufrad. Apa itu? Rofaknya dia pakai doma, nasabnya pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Itu untuk jamak taksir. Oke. Kemudian selanjutnya setelah jamak taksir ada mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf dia mirip sebenarnya dengan isi mufrad, cuman bedanya jernya pakai fathah. Berarti domahnya, rofaknya pakai domah, nasabnya pakai fathah, jernya juga pakai fathah. Oke. Selanjutnya yang sudah kita pelajari adalah isim maksur. Isim maksur. Isim maksur dia sama seperti isim mufrad juga. Isim maksur sama seperti isim mufrad. Cuman bedanya semuanya muqaddar. Ingat ya, semuanya muqaddar. Berarti domah dia pakai domah, tapi domahnya muqaddar. Dia pakai fathah ketika nasab, tapi fathahnya muqaddar. Dia jernya pakai kasroh, tapi kasrohnya muqaddar. Dikira-kira. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu. Oke. Ini ya, nggak nambah. Ya, saya tambah sedikit di sini.
Oh, ini gesernya ke sini. Ini isim maksur sudah. Yang terakhir adalah isim manqus. Isim manqus. Isim manqus dia sama seperti isim mufrad juga. Atau sama seperti isim maksur. Cuman bedanya tidak semuanya muqaddarah. Kapan itu isim manqus yang nggak muqaddarah ketika nasab. Jadi rofaknya dia pakai dhammah muqaddarah. Nasabnya pakai fathah dhohiro fathah yang terlihat dan jernya dia pakai kasroh muqaddarah. Oke, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari. Jadi sebenarnya inti materinya itu cuman di sini ya, cuman di dua halaman yang saya sebutkan ini ya Bapak Ibu yang kami hormati, dan Bapak Ibu harus ingat isi mufrad dhamma fathah kasroh, isi mutsanna alif ya ya, jama mudzakkar salim wawu ya ya, jama muannas salim dhamma kasroh kasroh, jama taksir dhamma fathah kasroh. Mamnu minasab dhamma fathah fathah. Isim maksur dia dhamma fathah kasroh semuanya muqaddarah. Adapun isim mangkus dia dhamma fathah kasroh semuanya muqaddarah kecuali fathahnya. Fathahnya tetap zahira atau terlihat. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi intinya. Nah, tadi apa namanya murojaah ya Bapak Ibu. Baik, sekitar mungkin 15 menit ke depan kita akan coba menyelesaikan untuk pembahasan ini. Ya 15 menit atau seselesainya ya sampai setengah enam lah intinya insya Allah. Kalau memang setengah enam sudah baru selesai materi, mungkin tanya jawabnya kita rapel di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi terakhir yang akan kita pelajari adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Apa itu al-asmaul khamsah? Al-asmaul khamsah adalah isim-isim yang lima. Jadi al-asma itu adalah jamak dari isim, ismun ya. Al-ismu jamaknya adalah al-asma'u. Al-khamsah berarti lima. Apa maksudnya? Berarti ada lima isim. Ada lima isim yang spesial. Ada lima isim yang spesial. Kenapa dia spesial? Karena lima isim ini dia punya hukum tersendiri dibandingkan dengan isim-isim yang lain. Apa saja lima isim itu? Lima isim itu adalah yang pertama abuka, bapakmu. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, ya, saudara iparmu. Fuka, mulut Anda. Kemudian dzu malin adalah dzu itu artinya memiliki. Malin harta, berarti dzu malin orang yang memiliki harta. Ya, pakai dzu, aslinya dzu ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui pada al-asmaul khamsah ini adalah sebenarnya ini ada dua isim Bapak Ibu. Ada dua isim yang tersusun mudhof mudhofun ilaih. Ada dua isim yang tersusun dalam susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, mohon untuk diingat dan diperhatikan baik-baik bahwa al-asmaul khamsah itu sebenarnya ada dua isim yang tergabung menjadi satu dalam susunan idhofah atau mudhof dan juga mudhofun ilaih. Dan ini juga menjadi syarat isim ini dihukumi menjadi al-asmaul khamsah. Syaratnya dia harus mudhof. Oke, kita lihat Bapak Ibu, isim apa saja sih sebenarnya? Baik, yang paling kelihatan di sini adalah bagian mudhofun ilaihnya. Pada empat isim ini, mudhofun ilaihnya semuanya itu domir. Ini dia. Kak, artinya domir ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini akan bisa berubah disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jika yang diinginkan adalah engkau laki-laki berarti pakainya kak. Jika yang diinginkan adalah engkau seorang perempuan maka pakainya ki. Jika yang diinginkan kalian para laki-laki maka pakainya kum. Nah, seperti halnya isim domir yang sudah teman-teman hafalkan di pertemuan yang awal-awal gitu ya. Yang ka kuma kum ki kuma kunna ya ya nah mulai dari hu huma hum
ha huma hunna, kakuma kum, kikuma kunna, ya na. Nah, isim domir itu semuanya bisa dipakai di sini. Ya, isim domir itu semuanya bisa dipakai menjadi mudhofun ilaih di sini. Misal, kalau abuka, berarti kan ini bapak ya. Bapak berarti bapakmu. Hmm. Bapakmu laki-laki. Satu. Bapakmu laki-laki satu. Maksudnya bapaknya Anda. Bapaknya engkau, wahai seorang laki-laki. Kalau bapak kalian berarti abukum, gitu ya. Kalau bapak engkau seorang perempuan berarti abuki. Dan ini bisa diterapkan pada semua isim asmaul khamsah yang ada di sini ya. Terutama yang empat ini. Ya, perhatikan. Berarti di sini kalau abukum berarti akhukum. Ya, berarti di sini akhukum, di sini hamukum, ini hukum gitu ya. Oke, ini yang empat. Bisa juga dia nggak harus isim domir, bisa juga dengan isim zohir atau isim-isim secara umum. Contohnya kunyah yang sering Bapak Ibu dengar ya. Misal bapaknya Bakar, maka dia susunannya adalah Abu Bakrin gitu loh ya. Bapaknya Abdullah, maka Abu Abdillahi. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori al-asmaul khamsah. Oke, dan yang terakhir ada di sini dzumalin, dia sebenarnya zunya. Nah, yang berarti kepemilikan, kepemilikan, memiliki gitu ya. Yang memiliki. Berarti kalau dzumalin orang yang memiliki harta. Kalau orang yang memiliki rumah berarti dzubaitin. Kalau orang yang memiliki mobil berarti dzusayyaratin gitu ya. Jadi bagian malin ini nanti tergantung konteks kalimatnya. Baik, itu sisi-sisi yang perlu dipahami sebelum kita melangkah ke tanda-tanda i'rab pada al-asmaul khamsah. Jadi Bapak Ibu, asmaul khamsah itu terdiri dari dua kata ya, mudhaf dan juga mudhafun ilaih, dan ini menjadi syarat. Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi syarat asmaul khamsah itu diirob dengan tanda yang ini ya. Kalau tidak terpenuhi syarat ini alias dia tidak mudhof maka nggak bisa. Maka dia seperti isim mufrad seperti biasanya. Contohnya, ini kan abuka. Berarti kalau tanpa mudhofun ilaih kan bunyinya cuman begini ya. Abun, bapak gitu ya. Atau saudara berarti akhun. Nah, kalau abun, akhun, hamun ya, itu dia di i'rabnya sama seperti isim-isim yang lainnya. Kalau dia bentuknya isim mufrad ya kayak isim mufrad, rofaknya pakai dhamma, nasabnya pakai fathah, jernya pakai kasroh. Oke, sekarang kita akan memperhatikan catatan berikutnya, yaitu rumusnya. Hmm. Jadi rumus untuk al-asmaul khamsah, kelima isim ini punya rumus spesial. Kelima isim ini ketika dia berkedudukan pada sebuah kalimat, ya, maka tanda i'rabnya berbeda dengan yang lainnya. Apa tanda i'rabnya? Jadi untuk al-asmaul khamsah, ketika dia rofa, tanda i'rabnya adalah pakai wawu. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ini contohnya. Abuka, abuka. Berarti ketika rofa ya pasti abu ya. Kalau Abu Bakrin rofanya ya Abu Bakrin gitu ya. Kemudian Abu Abdillah, Abu Abdillahi berarti pakai abu dan di situ ada wabunya. Nah, wabu inilah yang menjadi tanda i'rab rofa untuk asmaul khamsah abuka. Ini contoh saja ya. Berarti kalau kita pakai akhuka, ya berarti ini rofa akhuka. Atau bisa kita simpulkan ya bahwa yang ada di sini ini semuanya rofa. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin semuanya rofa dan tanda rofanya semuanya pakai wawu. Baik, seperti itu nih Bapak Ibu. Yang kedua, ketika dia jadi maf'ulun bih, maka i'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai apa? Pakai alif. Nah, ya pakai pakai alif. Sehingga yang awalnya abuka akan berubah menjadi abaka ketika nasab. Abaka ya, itu dia nasabnya pakai alif. Berarti kalau di sini yang ini semuanya kita i'rab nasab, maka bacanya jadinya ya abaka,
akhamaka faka dzamalin gitu ya. Faka dzamalin. Ya, oke. Gitu ya, pakai alif. Terakhir, ketika didahului huruf jar atau ketika dia menjadi mudhafun ilaih, maka tanda jarnya dengan ya. Tanda jarnya dengan ya atau jadinya abika ya. Abika. Contohnya ketika contoh yang di sini ini kan semuanya rofa kita jarkan maka bacanya adalah abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Oke? Seperti itu nih Bapak Ibu bisa dipahami. Oke, sekarang diingat-ingat baik-baik. Al asmaul khamsah ada 5 ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai alif, jernya pakai iya. Baik, sebelum kita geser, saya minta Bapak Ibu untuk menghafalkan 5 isim ini, yaitu al-asmaul khamsah. Tolong ikuti bacaan saya, kita akan baca 5 kali untuk menghafalkan. Setelah itu nanti kita akan coba tutup halaman ini, kita ulangi bacanya tanpa melihat. Setelah itu saya akan tunjuk beberapa peserta untuk menjadi bukti bahwa teman-teman sudah menghafalkannya. Kita ambil sampel saja ya, random sampling ya, kita random nanti sampelnya. Siap, Nggih, Bapak Ibu, kita akan baca 5 kali bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. 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 Oke, kita tutup. Coba diulangi bareng-bareng. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. 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 Abuka akhuka hamuka fuka dzumalin abuka akhuka hamuka fuka dzumalin. Oke, sekarang kita akan coba untuk menunjuk beberapa peserta. Saya minta perwakilan dari Purwokerto. Junior. Silahkan. Junior, lagi siap-siap buka puasa? Masih lama. Mana ini? Junior. Oke, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Kita ganti, Mas, Pak Roni Firmansyah. Nah, Ustaz, Ya, abuka, silakan. akuka, hamuka, fuka, zumalin. Masya Allah, lancar ini mah. Mudah yang ngapal gitu mah ya. Oke, Barakallahu fiik, Pak Roni. Selanjutnya, Ustaz. coba perwakilan dari ibu-ibu, silakan Ibu Ruminah. Nggih, Ustaz. Ya, Bismillah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Masya Allah, Barakallahu fiik. Ibu Fiik Ruminah lancar, barakallah. Alhamdulillah. Selanjutnya, coba saya minta Pak Yus. Akuka, kamuka, Oka Jumalin. Ada yang Apa tuh? kurang. Saudara Ya, laki-laki, belum. Kamuka, Itu ipar. Saudara laki-laki, akhuka. Akuka ya, Coba Akuka, diulangi yuk. Kamuka. Aduh, nggak apa dari benar. Akuka, Kamuka, Akhuka. Akuka, Oka Jumalin. Coba diulangi, saya belum marem tuh. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya, ulangi. Abuka, Akuka, Pahuka, Jumalin. Hamuka, Hamuka. Hamuka ya, Hmm. Hamuka. Terus, Abuka, Hamuka, akhuka, Abuka, Hamuka, fuka. Abuka, Ahuka, Hamuka, Fuka, Jumalin. Masya Allah, nah gitu betul Pak Yus. Barakallahu fiik. Selanjutnya coba Ibu Nurul Auliana. Ibu Nurul Auliana. Ya, Abuka,
Akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya coba Mas Ra'fah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Ra'fah. Oke, saya anggap semuanya hafal ya. Alhamdulillah. Ya, cukup, insya Allah. Sekarang kita akan lanjut ke materinya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tanda contohnya. Baik, perhatikan tabel ke-9. Dan ini adalah tabel terakhir, ya, tabel terakhir di level 1. Masya Allah, di awal Ramadan, Bapak Ibu selesai level 1 ini. Oke, al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Dia rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai alif, jernya pakai ya. Kapan rofak? Ketika dia jadi fa'il. Kapan nasab? Ketika dia jadi maf'ulun bi atau objek. Kapan jer? Ketika dia didahului huruf jer atau menjadi mudhafun ilaih. Sekarang kita akan baca contohnya. Perhatikan contohnya. Ro'a, telah melihat. Ro'a itu artinya telah melihat. Siapa yang melihat? Abu Bakrin. Bapaknya Bakr. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, itu ada yang kurang stabil internetnya ya, enggak apa-apa. Oke, siapa yang melihat Abu Bakrin? Berarti Abu Bakrin di sini jadi apa, Bapak Ibu? Jadi fa'il. Apa yang dilihat oleh Abu Bakrin? Aba Hamidin, bapaknya Hamid. Jadi bapaknya Bakr melihat bapaknya Hamid. Berarti Aba Hamidin dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih atau objek. Oke, di mana Abu Bakar ini melihat Abu Hamid? Jawabannya adalah fi baiti akhika, di rumah saudara laki-lakimu. Ya, ini mungkin contohnya lagi cerita dengan Anda gitu ya. Di rumah saudara laki-lakimu, fi baiti akhika. Oke, fi di sini berarti kan didahului huruf jer, ya. Dan fi dia mudhof, mudhof kemana? Akhika, akhika berarti jadi mudhofun ilaih, berarti i'rabnya juga jer. Oke, sekarang kita akan gali cara mengi'rabnya. Yang pertama, ya, ro'a Abu Bakrin Aba Hamidin fi baiti akhika. Ayahnya Bakar melihat ayahnya Hamid di rumah saudaramu. Abu Bakrin dia i'rabnya rofa. Kenapa dia i'rabnya rofa? Karena Abu Bakrin jadi fa'il. Tanda rofanya adalah dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena asmaul khamsah. Makanya pakai wawu. Oke, perhatikan di sini pakai wawu. Ya, pakai wawu di sini. Oke, ingat nggih Bapak Ibu, tadi kita menyebutkan bahwa asmaul khamsah itu tersusun dari dua kata. Tersusun dari dua kata dalam bentuk idhofah. Yang pertama ini mudhof, yang kedua jadi mudhofun ilaih. Jadi abunya dia mudhof. Karena kalau mudhof kan dia i'rabnya disesuaikan ya. Jadi mudhof itu bukan penyebab i'rab. Artinya ketika sebuah isim dia jadi mudhof, maka i'rabnya tergantung kedudukannya. Kalau dia jadi fa'il maka dia rofa, maf'ulun bin nasab, didahului huruf jar maka jar. Sedangkan mudhofun ilaih adalah dia sebab i'rab jar. Makanya Bakrin mudhofun ilaih dan mudhofun ilaih i'rabnya jar, tanda jarnya pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena dia isim mufrad. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini mudhofun ilaih. Kemudian yang kedua, Abah Hamidin. Abah Hamidin dia jadi apa? I'rabnya dia nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia jadi maf'ulun bih yang dilihat oleh Abu Bakar. Ya, tanda nasabnya adalah dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Dan tadi juga sama, yang ini dia mudhof, ini mudhofun ilaih. Jadi abahnya dia mudhof, Hamidin dia mudhofun ilaih. Tapi kalau Abah Hamidin i'rabnya nasab. Terakhir adalah akhika, ya. Sebenarnya ada baitinya juga ya. Baiti di sini i'rabnya jar, kenapa? Karena didahului huruf jar, tanda jarnya kasroh karena di sini mufrad dan dia mudhof. Mudhof kemana? Ke akhika. Berarti akhika di sini dia jadi i'rabnya jar. Kenapa? Ini bukan didahului huruf jar ya. Ini yang benar bukan didahului huruf jar. Kenapa? Kenapa dia jar? Bapak Ibu? Jawabannya karena
Mudhafun. mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Tanda jarnya dengan ya karena asmaul khamsah. Karena al asmaul khamsah. Dan sama, ini K-nya dia jadi juga mudhafun ilaihi. Oke, ini contoh untuk tabelnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang ada di sini. Cuman ada tiga. Eh, Kemarin itu siapa duluan ya, bapak-bapak apa ibu-ibu duluan pertemuan sebelumnya ya? Ada yang ingat? Bapak-bapak. Kemarin bapak-bapak dulu ya? Iya, Oh iya. Baik. Kalau kemarin bapak-bapak dulu berarti sekarang gantian ibu-ibu dulu. Soalnya contohnya cuma tiga ini. Baik, G, siap. Baik, sekarang saya akan minta coba Ibu Ibu Fitriani Afia. Silakan dibaca contohnya, kemudian terjemahannya. So'ida Abu Utsman So'ida Abu So'ida Abu Utsman al-Jabala Qaida Abu Utsmana al-Jabala. Oke, apa artinya? Abu Utsman naik gunung. Oke, Abu Utsman naik gunung. Berarti Sa'ida artinya adalah naik. Siapa yang naik, Ibu? Abu Utsman. Abu Ayahnya Utsman. Utsman. Iya, Abu Utsman. Berarti Abu Utsman dia kedudukannya jadi apa? Jadi fa'il. Jadi fa'il. Berarti i'rabnya apa? Rofa. Rafa. Tanda rafanya apa? Dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Oke, syarat asmaul khamsah tadi dia harus mudhaf. Berarti Utsman di sini jadi apa? Jadi mudhofun ilaih. Oke, jadi mudhafun ilaih. Berarti i'rabnya apa? I'rabnya jar. Tanda jarnya pakai apa? Tanda jarnya pakai fathah. Fathah, betul. Kenapa pakai fathah? Karena mamnu minas shorf. Oke, betul. Karena mamnu minas shorf. Kenapa mamnu minas shorf? Karena nama laki-laki berakhiran nama yang berakhiran alif nun. Oke, karena nama berakhiran alif nun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-Jabala. Dia jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Oke, i'rabnya apa? I'rabnya nasab, tanda Tandanya? nasab karena isim mufrad. Oke, Masya Allah. Tandanya fathah karena isim mufrad. Betul. Barakallahu fiik. Lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Fitriani. Selanjutnya, saya minta Bapak siapa ya? Pak Sabto Suhardio. Pak Sabto Suhardio. Pak Sabto Purbalingga Izin, nggih, Pak Sabto nggih. nggih, betul. Izin sedang nyetir nih, Us. Izin. Oh, sedang nyupir. Oh, jing, jing, jing. Tidak apa-apa, Pak Sabto. Lanjutkan nyupirnya. Nggih, mboten Ya, nuwun. Alhamdulillah, Pak Sabto, jing. Oke, kita geser berarti Pak Sabto lagi nyupir. Berarti kita coba tadi yang saya panggil belum kedengeran nih. Ah, Junior hadir. Wah, jangan-jangan lagi nyiapin takjilan ini. Oke, lagi nyiapin bukaan. Pak Anton Jailani. Siapa Anton? Ya Ustadz. Oke, yuk silakan Pak Anton dibaca contohnya. Sami'a Sami'a Abu Zaidin Mhm. Nida al ni Nida Al, Nida al muaz muazzina ya. minal Mhm. musolla. Masya Allah. Coba nanti kita cek ya. Ya, itu sudah 90% benar. Ada satu tadi yang perlu diperbaiki. Ya, coba dibaca terjemahannya. Abu Zaid mendengar panggilan muadzin dari musola. Oke, berarti samia artinya adalah mendengar. Siapa yang mendengar? Yang Abu Zaid. mendengar Abu Zaid. Berarti Abu Zaid jadi apa, Pak Anton? Abu Zaid jadi rofa. Jadi apa dulu kedudukannya? Kedudukannya fa'il. Fa'il, i'rabnya apa? Ikrobnya rofa. Tandanya apa? Tandanya wawu.
Kenapa pakai wawu? Karena asmaul khomsah. Oke, kalau Zaidinnya sendiri dia jadi apa? Zaidinya jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, betul. Mudhof ilaih. Berarti i'rabnya apa Zaidin itu? Kasroh. I'rabnya dulu. I'rabnya jer. Ya. Tanda jernya pakai apa? Tanda jernya kasroh. Kenapa pakai kasroh? Pakai kasroh karena Zaid mamnu minas sorof. Zaidin. Kan ada Zaid. tanwin. Isim mufrad. Isim mufrad. Betul, Masya Allah. Nida al muadzini. Oke, tadi nah ya, nida al muadzini ini mudhafun ilaih. Nida al muadzini itu panggilan muadzin. Nida artinya adalah panggilan. Berarti nida itu jadi apa nida? Nida berarti jadi maf'ulun bih. Oke, i'rabnya apa? Maf'ulun bih. I'rabnya fathah. I'rabnya dulu. Nah, i'rabnya nasob. Nasab. Tandanya apa? Tandanya fathah. Kenapa pakai fathah? Nida isim mufrad. Isim mufrad betul. Masya Allah. Karena nggak ada tanda isim musanna, jamu mudzakkar salim itu nggak ada ya. Al muadzin jadi apa, Pak Anton? Al muadzin jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih berarti i'rabnya apa? I'rabnya jer. Jar. Tanda jarnya apa? Tanda jernya kasroh Kenapa pakai kasroh? karena muadzin isim mufrad. Isim mufrad. Betul, Masya Allah. Minal musolla dari musolla. Musolla i'rabnya apa? Musola i'rabnya jer Kenapa jar? karena ada diawali jer. Tanda jarnya apa? Tanda jernya adalah fathah. Fathah. Mana fathahnya? Tanda jer minal musola. Minal musolla. Ini isim apa, Pak Anton? Isim isim apa ya? Mangkus apa maksur? Coba diakhiri apa ini? Diakhiri ya apa diakhiri alif? Diakhiri alif. Iya, diakhiri alif sebelumnya. Sebelumnya fathah. Berarti isim apa? Isim apa ya? Kalau kalau ini kan ingat Musa, Is isim maksur. maksur ya. Iya, isim maksur. Iya, betul. Berarti tanda jernya pakai apa? Tanda jernya pakai kasroh. Kasroh apa? Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Betul, Pak Anton. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tinggal nanti dilancarin di Pak Anton, nggih. Nggih. Baik, terima kasih Pak Anton atas jawabannya. Selanjutnya, coba saya minta Ibu, 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 Ibu Umumila berarti nggak pakai Ibu ya. Umumila, silakan. Umumila, Iya Ustadz. ya, silakan dibaca contoh yang ketiga. Arsala akhukum ham hamakum. Iya Ustadz. Ya, betul. Ila ila du sayyaroti. Ila, Ila du sayya. kalau zu kan pakai wawu. Ila dis sayyaroti. Masya Allah. Coba dibaca terjemahan. Saudara laki-laki kalian telah mengantarkan ipar kalian kepada orang yang punya mobil itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti arsala artinya adalah mengantarkan. Siapa yang mengantar Ibu? Ahukum berarti Berarti aku hukum jadi apa?
Fa'il. I'rabnya 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 wawu. i'rabnya Ibu, i'rab rofa nasab jer. Oh, i'rabnya rofa. Tandanya Tandanya wawu. kenapa pakai wawu? Karena isim asmaul khamsah. Iya, karena asmaul khamsah. Betul, asmaul khamsah. Terus Ibu, kum di sini dia jadi apa kumnya? Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof ilaih itu kan harusnya i'rabnya jer gitu. Tapi kum di sini bisa kita katakan i'rabnya jer atau tidak, Ibu? Bisa, Bisa atau tidak? bisa. Bisa. Berarti kalau kita katakan bisa, pertanyaan selanjutnya adalah tanda jernya pakai apa? Tanda jernya. Pakai apa? eh Baik. Mahali jerin itu ya Ustaz. Iya betul, fi mahali jarin berarti tidak bisa dikatakan i'rabnya jer tapi fi mahali Jerin. Masya Allah, barakallahu fi mahali jarin. Kenapa fi mahali jarin? Karena kum termasuk isim Mabni. mabni, nggak bisa di i'rab gitu. Oke, lanjut. Berarti hukum sudah. Siapa apa namanya? Afwan. Ya, yang mengantarkan hukum. Siapa yang diantarkan? Hamaka, humaka. Ini Humakum. baca amakum. Iya, apa artinya amakum? Amakum paman. Ipar. Itu am pakai ain. Amun itu paman ya. Berarti ipar kalian. Nah, hamakum berarti i'rabnya apa Ibu? Kedudukannya jadi apa Ibu? Jadi nasab. Kedudukannya? Maf'ul bih. Iya, i'rabnya Nasab. tanda nasabnya Dengan alif. kenapa pakai alif? Karena isim asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah. Putus-putus Ibu, karena Asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah. Putus Ustaz. Ya Ustadz. Udah. oh iya. Suara saya terdengar? Oh, videonya nge-freeze ya. Berarti afwan, internetnya berarti di sini tadi. Oke, coba diulangi Ibu yang hamakum. Dia kenapa tandanya pakai alif? Karena asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah, betul. Oke. Lanjut ila disayyarah. Disayyarah, i'rabnya apa Ibu? I'rabnya jer. Jer. Kenapa dia jer? Karena 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 didahului huruf jer. Iya, karena didahului huruf jer. Tanda jernya pakai apa Ibu? Pakai kasroh. Pakai kasroh di mana Ibu? Oh iya, pakai ya. Pakai iya, pakai iya. Kenapa pakai iya? Karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, baru yang ini as-sayyarati itu i'rabnya apa Ibu? Kasroh. I'rabnya, I'rabnya ya. i'rabnya Ibu, i'rab rofa nasab jer. Jer. Jer, iya betul. Kenapa jer? Karena isim mufrad. Kenapa jer? Berarti sebab jer ada dua, didahului huruf jer atau mudhofun ilaih. Karena didahului huruf jer. Mana huruf jernya Ibu? Ini. Kejauhan. Oh, berarti kenapa huruf jer? Kenapa jer? Kenapa i'rabnya ini jer? Apa ya, Ustaz? Iya, apa? Saya lagi nanya Ibu. Oke, ingat Ibu, Asmaul Khamsah itu ada dua. Tadi saya ingatkan kembali. Asmaul Khamsah tersusun dari dua kata. Oke, apa? Sudah ingat? Pakai ya. Iya, pakai ya. Bukan itu Ya. Ibu. Coba
Asmaul Khamsah itu tersusun dari dua kata yang dia tersusun dalam idhofah. Idhofah itu ada mudhof dan mudhofun ilaih. Abu Utsman, nah ini ada dua kata, ada Abu dan Utsman. Nah, abunya ini jadi mudhof, sedangkan Utsman jadi mudhofun ilaih, gitu Ibu. Nah, sama dengan ini. This sayyarati ini kan asmaul khamsah. Kayak dzu malin, cuman ini jar, this sayyarati. Nah, berarti the-nya di sini dia jadi mudhof dan yang ini jadi apa, Ibu? Ilaih. Mudhofun ilaih, betul. Karena dia jadi mudhofun ilaih, i'rabnya apa, Ibu? Mudhofun ilaih. I'rabnya. Apa nasab? Apa jar? Jar. Jar, betul. Tanda jarnya pakai apa, Ibu? Pakai ya. Mana ya-nya, Bu? Kalau ya yang di, kalau yang sayyarati pakai 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 kasroh. kasroh, betul. Iya, kenapa pakai kasroh, Ibu? Karena mudhof ilaih. Bukan. Kenapa pakai kasroh? Berarti yang ditanya adalah tanda i'rab. Berarti yang itu 9. Ada isim mufrad, isim mutsanna, Oh, isim mufrad. isim mufrad. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Umumilah. Betul sebenarnya, Ibu, cuman harus diurut ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, semangat terus nggih. Yang lain juga semangat nggih. Kalau seandainya kok, waduh Zat, kok ditanyanya banyak banget ya begitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah minder. Kalau kita ini kan rekaman-rekamannya juga bisa didengarnya ya insya Allah ya. Sementara ini ya teman-teman kita aja. Jadi yang ikut peserta, yang ikut program sahabat. Karena ini kan linknya secara umum di privat ya. Jadi apa namanya yang bisa ngelihat itu yang ya. Jadi nggak usah malu, tetap semangat karena memang butuh latihan ya. Untuk yang seperti ini butuh latihan dan nggak usah takut ditunjuk. Kalau nggak bisa, insya Allah akan kami bantu untuk memahami. Tapi kami bantunya dengan kayak tadi. Nah, saya akan tanya supaya mengingat-ingat kembali. Kalau kok nggak ingat-ingat ya nanti insya Allah tetap saya kasih tahu. Nah, aman insya Allah gitu. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah jam 5:30, sudah mendekati waktu berbuka puasa untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apalagi untuk Jawa Timur ya sudah dekat sekali. Kalau Purbalingga masih agak setengah jaman lah kurang lebih. Itu artinya mungkin kita sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di sore hari ini. Nggak ada tanya jawab dulu, tidak apa-apa nih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat atau di pertemuan berikutnya nih insya Allah. Oke, jadi dengan ini kami ingin menginformasikan bahwa selesai pembahasan kita seputar tanda-tanda i'rab pada isim. Insya Allah kami akan gunakan sesi berikutnya untuk memurojaah materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada rangkuman tanda-tanda i'rab pada isim. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian diharapkan untuk bisa membaca dan mengulangi memahami apa yang tertulis di sini. Tenang saja, contoh yang ada di sini adalah contoh-contoh yang ada di tabel-tabel yang tabel utama yang teman-teman pelajari ya. Cara umum yang ada di tabel utama. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dibaca di bagian rangkumannya ya. Ini ada jenis isimnya, kemudian ada tanda apa namanya? Ada tanda i'rabnya di sini. Kemudian ada contohnya langsung gitu ya. Begitu seterusnya sampai terakhir ada 9 isim yang sudah kita pelajari alhamdulillah. Dengan ini selesai pembahasan seputar level 1 seputar tanda-tanda i'rab pada isim. Selamat Anda telah menyelesaikan level 1. Semoga Allah jadikan apa yang sudah Anda pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan Anda untuk mengikuti level berikutnya. Allahumma amin. Dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf sekali atas kekurangannya dan insya Allah tadi saya tidak marah gitu Bapak Ibu. Membenarkannya insya Allah nggak marah, jadi santai saja. Dan nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tetap semangat ya, dan tetap berusaha istiqomah. Seberat apapun itu istiqomahlah Bapak Ibu. Pokoknya maju terus, jangan sampai mundur. Kalau sudah mundur, memulai kembali itu dari awal lagi. Dan kita juga tahu apakah di momen berikutnya Bapak Ibu bisa istiqomah kembali atau tidak. Jadi mumpung sekarang ada kesempatan Bapak Ibu untuk belajar, sudah berjalan, maka berusahalah sampai
titik darah penghabisan. Sampai bisa baca kitab gitu Bapak Ibu ya. Sampai bisa baca kitab ya. Insya Allah. Saya doakan semoga bisa istiqomah dan bisa dimudahkan untuk memahami materinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kepada teman-teman yang mendengarkan rekaman. Tetap semangat gitu Bapak Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah. Cuman di sesi terakhir kalau nggak salah di pekan ketiganya, saya mohon izin kayaknya yang hari Rabu sore itu kita akan geser ke Senin pagi. Ya, hari Rabu sore kita akan geser ke Senin pagi karena qadarullah ada ada keperluan, ada agenda di Rabu sore kemungkinan. Gitu. Insya Allah. Baik, semangat Bapak Ibu. Saya sempat mendengar yang di offline itu teman sebagian peserta itu ada, wah sudah mulai angel itu, udah pusing. Nggak apa-apa, tetap semangat ya. Angel itu karena belum paham saja. Belum paham itu karena mungkin baru belajar saja. Nanti kalau sudah paham ya insya Allah mudah. Kalau sudah paham, makanya semoga dipahamkan. Semoga dimudahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat mempersiapkan hidangan berbuka puasa di sore hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz. Jazakumullah Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.